lagi dengan Bu Fitri dan kali ini kita akan belajar tentang muatan IPA. Kali ini muatan IPA-nya tuh banyak sekali eksperimen. Salah satunya eksperimen yang satu ini. Kita undang dulu ya bintang tamu kita hari ini. Silakan Pak Pur. Pak Pur punya penggaris, digosok-gosok ke rambut. Kemudian apa yang terjadi pada kertas-kertas ini? Belum berhasil matematika, gosok lagi. Kemudian ya, apa yang terjadi? Ya, kertas-kertas kecil itu terangkat di penggaris yang sudah digosok. Oke Pak Put, terima kasih atas bantuannya. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah melihat eksperimen bersama Pak Pur ya. Nah, kali ini Bu Fitri akan menjelaskan kenapa kertas-kertas kecil ini tadi bisa terangkat ketika penggaris ini digosokkan ke rambutnya Pak Pur. Nah, begini anak-anakku. Jadi, setiap benda itu selalu memiliki 3 muatan. Yang pertama ada muatan positif atau disebut dengan proton. Yang kedua, muatan negatif atau disebut dengan elektron. Dan yang ketiga adalah muatan netral. Dalam keadaan seperti ini, penggarisnya tidak berguru apa-apa kan ya? Dia tidak memiliki daya kelistrikan sama sekali. Karena 3 muatan tadi tidak bergerak. Beda ketika penggaris ini digosok-gosokkan di rambutnya Pak Purnomo. Digeser dari kanan ke kiri, mengakibatkan muatan yang ada di penggaris ini pun akhirnya bergerak. Ketika muatan yang ada di dalam sini bergerak, akhirnya dia memiliki daya kelistrikan. Nah, daya kelistrikan itu tadi ketika didekatkan dengan kertas-kertas, mengakibatkan kertas-kertas ini terangkat di penggaris ini. Nah, kok tidak terangkat Bu Fitri? Iya, karena tadi Bu Fitri menggosoknya hanya sebentar dan tidak keras kayak gitu. Tadi kalau Pak Purnomo kan gosoknya, wah kenceng banget ya, sampai lama. Akhirnya bisa kertas-kertas ini bisa terangkat. Begitu ya anak-anakku tentang eksperimen hari ini. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber kelistrikan. Yuk, kita langsung ke papan ya. Nah, sumber-sumber listrik ini buat apa Bu Fitri? Sumber-sumber listrik ini untuk sumber alat-alat yang membutuhkan energi listrik. Tidak mungkin sumber listrik itu berasal dari penggaris. Karena apa? Ini daya listriknya sangat kecil. Hanya mampu mengangkat serpihan-serpihan kertas yang di sini. Nah, untuk kita menghidupkan lampu, menyalakan komputer, menyalakan televisi, kita jelas membutuhkan sumber daya listrik yang jauh lebih besar. Di sini kita akan belajar sumber listrik. Sumber listrik. Maaf ya, tulisannya Bu Guru rada-rada bagus, susah dibaca gitu. Yang pertama, kita belajar baterai. Semua sudah pernah melihat baterai? Nah, baterai itu kalau kalian bongkar, di dalamnya terdapat serbuk kimia yang kering. Oleh karena itu, baterai disebut juga sebagai elemen kering. Elemen kering. Karena di dalamnya terdapat zat kimia kering berupa serbuk. Yang berikutnya, yang kedua adalah akumulator. Akumulator ini nama lainnya adalah aki. Kalian sering menemukannya di motor ada, ataupun di mobil juga ada. Nah, akumulator ini di dalamnya berisi zat kimia cair, sehingga dia dinamakan sebagai elemen basah. Karena apa tadi? Dalamnya berisi zat kimia berupa cairan. Yang ketiga adalah dinamo. Dinamo ini anak-anakku sering kita ketemui di sepeda.
Apalagi sepeda-sepeda yang zaman dahulu yang bentuknya sepeda-sepeda onta itu pasti punya dinamo di dekat ban depannya. Jadi di dalam dinamo itu berisi tentang kumparan-kumparan kawat tembaga yang akhirnya saling bergesekan dan menghasilkan daya listrik. Itu ya. Di dalam dinamo ini tadi berisi apa? Kumparan kawat tembaga. Selanjutnya, yang keempat adalah generator. Generator itu sudah termasuk sebagai sumber listrik yang dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik. Maksudnya apa, Bu Fitri? Jadi kalau misalnya baterai ini hanya bisa menghidupkan senter atau yang lainnya, benda-benda yang masih kecil. Kalau akumulator bisa untuk membunyikan, menyalakan mesin ataupun sepeda motor. Kemudian dinamo bisa menyalakan lampu di sepeda. Tapi kalau generator ini disebut juga sebagai pembangkit listrik. Karena dengan memasang generator, kita bisa menghidupkan lampu di rumah, bisa menyalakan televisi, dan menyalakan benda-benda elektronik yang lainnya. Jadi dia skalanya sudah skala tengah. Gitu ya anak-anakku tentang sumber-sumber listrik. Yang selanjutnya kita akan belajar alat-alat kelistrikan yang ada di rumah kalian. Simak baik-baik video berikut ini. Bu Guru akan simulasikan alat-alat kelistrikan itu. Nah, anak-anakku, ini adalah alat listrik yang mungkin sering kalian temukan di rumah ya. Ini namanya apa? Yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan listrik. Namanya adalah saklar. Ya, fungsinya untuk apa? Tadi Bu Guru sudah menyampaikan untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Artinya, dia untuk menyambung listrik. Kalau lampunya hidup berarti menyambung listrik atau memutuskan listrik, gitu ya. Berikutnya anak-anakku, ini alat kedua yang kalian akan sering temukan di rumah, namanya adalah stop kontak. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyambung sumber listrik dengan peralatan listrik yang membutuhkan arus listrik, begitu ya. Nah, untuk menghubungkan sebuah alat elektronik dengan stop kontak ini membutuhkan penghubung. Bentuknya seperti ini. Kalian biasanya menyebut ini dengan apa? Seringnya pasti kalian menyebutnya dengan colokan atau cup-cupan. Padahal ini namanya adalah steker. Steker ini berfungsi menyambungkan alat elektronik yang membutuhkan energi listrik ke sumber listrik. Nah, sumber listriknya itu perantaranya melalui stop kontak. Seperti ini ya. Nah, anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar rangkaian listrik. Rangkaian listrik ini ada dua, yaitu terbuka dan tertutup. Nah, apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik terbuka, Bu Fitri? Tadi Bu Guru sudah mencontohkan ketika sebuah arus kita putus, kita buka, maka lampu itu tidak akan hidup. Jadi misal Bu Guru kasih contoh seperti ini kabel ya yang Bu Guru gambar. Ini lampu, ini tadi ada saklar, saklarnya begini saja. Saklarnya seperti ini. Nah, ini ketika kita buka seperti ini, maka lampu yang ada di sini akan mati. Beda ketika saklarnya kita sambungkan, maka lampu ini akan hidup. Ketika lampu ini hidup, maka disebut sebagai rangkaian tertutup. Paham sampai sini? Ketika Bu Guru buka, menjadi rangkaian terbuka. Akibatnya lampunya mati.
Ketika Bu Guru tutup, jadi rangkaian tertutup. Akibatnya, lampunya menjadi menyala. Berikutnya, rangkaian listrik tertutup itu dibagi menjadi dua lagi, seri dan paralel. Ciri-ciri utama pada rangkaian seri yaitu disusun secara berjajar, sedangkan paralel disusun secara bertingkat. Berjajar itu maksudnya gimana, Bu Fitri? Di sini kita punya sumber daya listrik, yaitu baterai yang sudah kita bahas tadi ya. Ini kabel dihubungkan, ini ada dua lampu. Nah, seperti ini. Ini namanya rangkaian listrik seri. Ketika kita menggambar seperti ini batu baterai sebagai sumber arus listrik. Kemudian kita beri lampu di sini. Kita beri lampu lagi bercabang seperti ini. Maka ini disebut sebagai rangkaian listrik paralel. Sampai sini paham dengan dua gambar ini? Kalau masih bingung, akan Bu Guru jelaskan melalui sebuah eksperimen lagi. Simak baik-baik eksperimen berikut ini. Nah, anak-anakku, kita lanjut ke eksperimen berikutnya hari ini. Simak yuk apa yang Bu Guru bawa. Nah, ini ada sebuah rangkaian listrik, di mana rangkaian listrik ini berisi campuran antara seri dan paralel. Bu Guru kasih nama dulu ya. Ini lampu A, kelihatan nggak ya? Lampu B, lampu C, dan lampu D. Sekarang pertanyaan Bu Guru, antara lampu A dan lampu B susunannya seperti ini. Berarti dia rangkaian listrik seri. Betul. Selanjutnya, antara lampu A dan lampu C dia disusun atas bawah. Berarti dia adalah rangkaian listrik paralel. Betul sekali. Itu ya perbedaan antara seri dan paralel yang pertama berdasarkan susunannya. Yang kedua, berikutnya kita akan nyalakan semuanya ya. Kita nyalakan saklarnya. Sudah Bu Guru nyalakan ya. Kalau secara pengamatan Bu Fitri, perbedaan antara seri dan paralel terletak pada nyala lampunya. Nyala lampu yang seri akan lebih terang dibanding dengan nyala lampu yang secara paralel. Apabila paralel, dia akan lebih gelap. Gitu ya. Perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga. Sekarang kita mulai dari ini. Coba diamati. Ini Bu Guru pencet lagi saklarnya ya. Ini Bu Guru matikan. Ini mati, ini hidup. Sekarang perbedaan yang ketiga. Apabila disusun secara seri seperti lampu A dan lampu B, apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain akan ikut mati. Berbeda ketika lampu A dan C, ketika lampu A itu mati, lampu C tetap hidup karena dia disusun secara paralel, di mana satu mati, satu hidup. Apabila seri tadi ya, lampu A dan B, satu mati, satu mati. Ketika paralel, A dan C, satu mati, satu hidup. Itu ketika perbedaan antara rangkaian seri dan paralel ya anak-anakku. Nah, anak-anakku, sekarang kita pendalaman soal dulu ya. Ini Bu Guru gambarkan persis seperti apa yang sudah Bu Guru buat, seperti ini. Ini baterainya di sini, ini baterainya di sini. Dan begitu pun seterusnya. Pertanyaannya sekarang, nomor 1, tadi sudah sempat Bu Guru peragakan ya. Apabila lampu A mati, maka lampu D titik-titik. Yang nomor 2, apabila lampu C mati, maka lampu B titik-titik. Berikutnya nomor 3,
apabila S1 dalam keadaan terbuka seperti ini ya, terbuka, maka lampu C titik-titik. Nomor 4, 5 soal ya. Apabila S2 terbuka, maka lampu B titik-titik. Terakhir, apabila S1 dan S2 terbuka, maka lampu A titik-titik. Nah, itu soalnya anak-anakku ada 5 soal. Silakan dikerjakan di buku tulis tematik, kemudian difotokan dan dikirimkan ke Bu Fitri ataupun Bu Anida untuk kelas 6A. Nah, untuk pembahasannya nanti Bu Guru akan insya Allah ya akan membuat video berdasarkan rangkaian ini agar kalian bisa memahami betul tentang rangkaian listrik ini. Sekian dari Bu Fitri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.